Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Idris pada kuliah seri rancangan percobaan dengan topik uji normalitas dan homogenitas prasyarat bagi uji parametrik analisis dengan SPSS. Kita tahu bahwa syarat-syarat bagi diberlakukannya atau digunakannya analisis parametrik di dalam analisis statistik, seperti misalnya uji F dalam perancangan percobaan, itu adalah antara lain populasi yang dijadikan tempat pengambilan sampel harus berdistribusi normal, yang artinya kita harus menguji normalitasnya. Kemudian sampel memiliki varians yang sama. Di sini kita uji homogenitasnya. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan uji normalitas dan homogenitas terhadap data hasil penelitian yang telah kita peroleh. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh dari topik penelitian teknologi hasil perikanan, di mana ada perbandingan kenampakan, bau, rasa, dan tekstur kabengga hasil produk dari 3 UMKM. Sebutlah misalnya UMKM 1 itu bernama UMKM Abadi, UMKM 2 bernama UMKM Bahari, UMKM 3 bernama Ceria. Kemudian metode penilaiannya adalah panelis sebanyak 20 orang yang akan diminta untuk menilai apakah penampakan, bau, rasa, dan tekstur dari suatu produk hasil perikanan yang disebut kabengga, ya, di mana setiap panelis itu melakukan ulangan sebanyak 3 kali. Nah, misalnya kita sudah menemukan atau sudah mengumpulkan data, kita sudah punya penilai sebanyak 20 orang, kemudian setiap panelis mengulang 3 kali pada setiap UMKM, ya, sehingga terkumpul data seperti ini. Nah, kemudian data-data ini kita masukkan di dalam SPSS. Nah, pada video-video serial rancangan percobaan sebelumnya, kita sudah berkali-kali menuliskan bagaimana step-step untuk menginput data hasil penelitian di dalam SPSS. Silahkan bagi yang ingin mendapatkan secara detail bisa menonton video-video serial rancangan percobaan kami sebelumnya, ya. Jadi intinya ketika tampilan halaman dari SPSS sudah muncul seperti ini, kita klik variable view, kemudian di name ada type dan seterusnya, kita tuliskan nama variabel, tipe, dan labelnya. Jadi kita menuliskan misalnya UMKM-nya apa, kemudian hasil penilaiannya seperti apa, kemudian value labelnya didefinisikan. Jadi ketika misalnya menuliskan UMKM, kita definisikan value labelnya, misalnya 1 kita tuliskan Abadi, 2 kita tuliskan Bahari, 3 kita tuliskan Ceria, ya, sebagai
nama-nama UMKM. Kemudian di pilihan measure kita tuliskan di UMKM sebagai data nominal ya. Kita video sebelumnya juga kita sudah pernah mempelajari jenis data di dalam statistik ya, sehingga data-data 1, 2, 3 yang mewakili nama-nama UMKM ini adalah masuk kategori data nominal. Kemudian rasa itu masuk nilai atau data ordinal. Kemudian setelah itu kita klik data view. Nah, di data view inilah di UMKM kita tuliskan data sesuai dengan seperti ini. Jadi misalnya kita melihat bahwa karena setiap panelis mengulang 3 kali untuk satu UMKM tertentu, maka setiap UMKM akan memiliki 60 data ya. Jadi 60 kali kita tulis nomor 1 di sini untuk UMKM abadi, jadi 11111 sampai 60 kali. Kemudian nilai panelis yang diberikan oleh 20 orang panelis dikali 3 ulangan, inilah yang muncul di rasa, penilaian rasa. Jadi misalnya M. Nasir di sini menilai 989. Jadi tulis 989 untuk 3 yang pertama. 3 untuk UMKM abadi berikutnya, ya untuk panelis berikutnya sampai selesai 60 data untuk UMKM abadi. Berarti angka 61 dan seterusnya sampai 120 itu untuk bahari. Kemudian setelah itu 121 sampai 180 itu adalah data untuk UMKM ceria. Ya, sehingga akan ada seperti ini ya. Nah, ada 180 data, sehingga pada data ke 180 itu yang terakhir itu akan ada kodenya ceria, yaitu 3, dan ini data untuk penilaian ulangan ketiga dari penulis yang ke-20. Nah, seperti ini datanya ya. Jadi 1 sampai 60 untuk abadi, 61 sampai 120 untuk bahari, 121 sampai 180 untuk ceria. Nah, kita akan mempelajari step-step dari uji normalitas. Jadi yang pertama, setelah datanya selesai, kita klik analyze. Kemudian kita klik descriptive statistik. Kemudian kita klik explore. Nah, di explore, setelah di explore muncul tampilan seperti ini. Kemudian nama UMKM-nya kita masukkan di factor list. Kemudian dependent list kita isi dengan rasa yang ini ya. Kemudian kita klik plot. Nah, setelah plot akan muncul tampilan seperti ini. Kita jangan lupa mencentang normality plot supaya analisis normalitas data itu muncul. Kemudian ini karena kita harus pilih satu ya, factor level together. Kemudian yang penting di sini adalah power estimation, baru continue. Jadi setelah kita continue, dia akan kembali ke tampilan seperti ini, baru kita klik OK.
Nah, di tampilan setelah kita klik OK di output, kita akan menemukan dua tampilan. Ada tes normality, ada tes homogeneity. Jadi tes normality itu dianalisis dengan kriteria jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka tidak normal. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dia normal. Kemudian homogenitas juga kriterianya kurang lebih sama. Jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 tidak homogen, jika lebih besar dari 0,05 itu homogen. Nah, terkadang mungkin karena kasus-kasus jumlah data yang tidak terpenuhi, atau saya juga tidak tahu kenapa, kadang-kadang kalau kita menggunakan step yang tadi itu hanya normalitasnya yang muncul, homogenitasnya tidak muncul. Karena itu saya juga ingin menunjukkan bahwa ada uji homogenitas tersendiri yang bisa juga kita temukan dengan melalui data compare mean, analyze, kemudian compare mean, kemudian one way ANOVA, kemudian setelah kita masukkan faktor nama UMKM di faktor, kemudian dependent variable yang merupakan output dari penelitian di dependent list, kemudian kita klik option, lalu kita klik homogeneity, lalu continue, lalu OK, itu akan muncul tabel hasil homogeneity test ya. Dan cara atau kriterianya seperti tadi, jika lebih kecil dari 0,05 tidak homogen, jika lebih besar dari 0,05 dia homogen. Nah, selanjutnya kita akan mengetes dengan step-step di SPSS. Nah, kita sudah punya data-data ini ya. Seperti yang kita gambarkan tadi, dia akan terdiri dari 180 data, di mana data yang nomor 180 itu akan menampilkan data dari UMKM yang ketiga, yaitu ceria dan nilainya. Nah, kemudian stepnya kita ikuti, kita klik analyze, kita klik descriptive statistik ya, kemudian kita pilih explore. Nah, kemudian nama UMKM masuk di faktor list, kemudian rasa masuk di dependent list. Kemudian kita klik plot. Di plotnya kita klik normality plot with test, kemudian di bagian spread level with level test kita power estimation. Habis itu kita continue, kemudian kita OK. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, kita setelah OK, kita cari di bagian ini, kita akan menemukan satu data yang disebut sebagai data file output.
Nah, kita lihat di sini nama summary dari case-nya ya. Ada 60 data rasa dari abadi, 60 data rasa dari bahari, ada 60 data rasa dari ceria. Kemudian yang deskriptifnya, nah, dia munculkan di sini berapa mean-nya, mediannya, variansinya, standar deviasi dari data-datanya. Kemudian yang kita fokuskan adalah normality test. Nah, di sini kita melihat bahwa untuk abadi ini signifikansinya 0, bahari juga signifikansinya 0, ceria juga signifikansinya 0. Nah, padahal kita tadi sudah melihat bahwa jika signifikansi kurang dari 0,05 maka tidak normal. Nah, di tes homogeneity juga kita melihat bahwa signifikansi berdasarkan mean itu juga 0. Berarti ini menunjukkan bahwa homogenitinya itu tidak homogen. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan cara yang kedua tadi? Cara yang kedua tadi kita gambarkan bahwa kita klik analyze, kita pilih compare means, baru kita pilih one way ANOVA, nama UMKM-nya masuk di faktor, rasa masuk di dependent list, kemudian kita klik option, baru kita klik homogeneity variant test, kemudian kita oke, di sini juga oke. Nah, kita cari data homogenitasnya di sini. Nah, kita lihat juga hampir sama dengan tampilan ketika kita menggunakan cara yang pertama, bahwa di sini juga ada 0. Berarti ini datanya juga ini tidak homogen. Apa yang akan kita lakukan jika data yang kita uji itu menunjukkan hasil tidak berdistribusi normal atau tidak bersifat homogen? Nah, ada dua alternatif. Yang pertama, data tersebut kita transformasi dengan beberapa persyaratan. Alternatif yang kedua, kita terpaksa meninggalkan analisis parametrik dan beralih ke analisis non parametrik. Bagaimana analisis non parametrik itu? Kita akan buat dalam serial video berikutnya. Terima kasih.